Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi ya pertemuan ini, ya Asia Pacific Aquaculture 2024 dalam seminar, ada expo, karena masalah pangan ini menjadi masalah global yang harus tersedia dengan baik dan juga harus berkualitas. Jadi pertemuan ini tentu pertemuan yang dihadiri oleh pemerintah, oleh pengusaha, oleh akademisi, oleh berbagai pihak untuk mencari solusi bagaimana supaya lebih hasilnya lebih baik, hasil laut kita itu. Ya. Ini saya kira pertemuan yang menjadi kebutuhan dari semua negara, dan Indonesia termasuk negara yang lautnya paling luas, ya 60%. Ya negara kita itu laut, jadi paling potensial. Karena itu pengembangan ekonomi kelautan, ekonomi biru bagi Indonesia menjadi sesuatu yang menjadi program unggulan nasional kita. Nah, karena itu kita sedang mengembangkan upaya pembudidayaan semua jenis ikan dan juga hasil laut supaya hasilnya lebih baik dan juga menjadi bukan hanya menyediakan pangannya, tapi juga menjadi punya nilai ekonomi masyarakat. Jadi masyarakat bisa hidup dari pengembangan ekonomi laut ini. Saya kira itu ya yang saya. Oke, saya kira kalau ada yang mau bertanya jangan pindah ke tema yang lain dulu. Saya kira ini temanya. Nanti setelah selesai baru kemudian kita pindah ke tema yang lain. Silakan jelaskan identitasnya. Siap. Selamat pagi Pak Wapres, saya Laras dari Warta Ekonomi. Mohon izin sebelumnya Pak Wapres menyampaikan ada beberapa pesan terkait acara hari ini. Salah satunya mengenai pemanfaatan teknologi ya Pak Wapres. Lantas terobosan teknologi apa aja nih Pak yang udah diimplementasikan di lapangan, atau selanjutnya nextnya akan ada terobosan teknologi apalagi yang bisa menarik minat para investor. Kemudian sedikit saja Pak mengenai kondisi ekonomi biru saat ini seperti apa. Terima kasih. Ya, saya kira kita memang selama ini terus pemerintah mendorong ya, baik dari teknologi, inovasi, bahkan juga regulasinya untuk mendorong supaya ini ekonomi biru kita berkembang. Yang saya tahu yang sudah dikerjakan itu udang, misalnya di Kebumen, ikan modern ya, pengolahan secara modern di Kebumen dan hasilnya luar biasa. Yang kedua adalah nila di Karawang ya, di Karawang juga hasilnya ekspor juga. Ya, jadi bekas-bekas tambah udang yang tidak produktif lagi itu dirubah, dilakukan pengelolaan nila di Karawang, pantai Karawang, dilakukan pengelolaan secara modern dan sekarang ini sudah menghasilkan dan ekspor. Kemudian yang ketiga itu rumput laut ya di Wakatobi, dan tadi saya lihat juga hasilnya lumayan. Bahkan bukan saja rumput laut itu, teknologinya sudah luar biasa ya, tadi saya dapat informasi itu. Kemudian juga sudah menghasilkan, sudah ekspor, bahkan juga untuk berbagai bahan termasuk pangan ikan, pakan ikan. Jadi kita kan menghadapi persoalan di pakan ikan. Ternyata rumput laut itu kemudian bisa diproduksi menjadi pakan ikan. Dan yang saya tahu tadi sedang direncanakan itu tuna di Biak. Dulu saya ke Biak, itu saya bilang ini kan belum dilola ini. Ternyata sekarang dengan teknologi dari luar
yang kalau kita kemarin saya lihat hanya sampai 150 sampai 200 ya. 150 lah. Ternyata bisa menjadi satu tunanya itu bisa menjadi 200 sampai 300 kilo. Kalau 300 kilo itu 6 kali saya ini, 6 kali saya besarnya itu. Dan ini saya dengar sudah akan dikembangkan nanti di Biak kalau sekitar bulan September. Nah, jadi terus, nah ini teknologi ini, jadi udang sudah, tinggal nanti mengembangkan, nila sudah, rumput laut sudah, dan nanti tuna juga. Nah, kita harapkan bahwa nantinya APBN kita itu cukup dibiayai dari hasil kelautan saja. Ya, sehingga yang lainnya tinggal dijual saja. Untuk biayanya itu bisa seperti di Norwegia, saya dengar APBN-nya itu hanya dibiayai oleh hasil lautnya saja. Salmon ya, padahal cuma salmon. Padahal kita punya tuna, punya nila, punya udang, punya kerapu, punya Oleh karena itu saya yakin kalau itu terus dikembangkan, Indonesia akan bisa tercukupi hanya oleh hasil laut kita saja. Saya kira itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Mungkin tambahan Pak, silakan. Ya, sudah sering juga saya sampaikan ya, kita selalu terus update tentang teknologi dan Indonesia itu peluangnya cukup besar karena luasan wilayah. Dan itu 22 negara yang melakukan pameran di sini bukan hanya sekedar pameran, tapi dia juga melihat bahwa peluang investasi di sini cukup besar. Untuk udang tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden juga kita terus akan meningkatkan, bahkan kalau sekarang tuh rata-rata budidaya udang hanya di sekitar kisaran 20-30, di wilayah Teluk Tomini sana sudah bisa di atas 40 ton. Dan kemudian kita yang baru ya itu bisa sampai 100 ton per hektar. Ini yang terus akan kita genjot untuk ya. Dan berikutnya kita juga sudah mulai menemukan teknik yang bisa diproduksi dari jenis rumput laut. Kita memiliki rumput laut yang banyak dan salah satunya itu bisa digunakan untuk menggantikan tepung ikan. Itu salah satu. Dan kemudian tadi juga investasi tuna farm kita akan mulai di Biak dan rencananya itu targetkan titik selain Biak di Sabang dan kemudian di dekat Gorontalo sana dan kemudian satu lagi dekat Kupang, Bali antara NTB NTT. Kita punya harapan ke depan atau 10 tahun yang akan datang kita cukup kuat khususnya di sektor kelautan dan perikanan gitu. Oke, ya. Masih ada Kak yang terkait dengan tema? Kalau tidak ada, pindah ke tema yang lain. Mungkin ada yang tanya tadi ada. Iya Pak. Ya ini. Iya Pak. Ya, mana orangnya? Iya Pak, saya di bawah Pak. Oh, Iya. sorry. Izin Pak, saya Farida Pak dari MNC Pak. Pak terkait keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pak yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap Ketua KPU Pak Hasyim Asyari terkait dugaan asusila Pak. Menurut Pak Wapres responnya seperti apa terkait putusan ini? Kemudian apakah putusan ini akan berdampak kepada persiapan pilkada mendatang? Kemudian yang kedua Pak. Pemerintah melalui Pak Menko PMK menyebut akan membentuk Satgas untuk menangani kecurangan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Pak. Yang setiap tahun ini terus berulang. Menurut Pak Wapres, urgensi dari pembentukan Satgas PPDB ini seperti apa? Mohon responnya, terima kasih Pak. Ya, yang pertama tentu
kita menghormati bahwa itu kan sudah menjadi keputusan dari DKPP ya. Ya, tentu mereka punya alasan untuk mengambil keputusan itu. Saya tentu tidak bisa memasuki masalahnya secara langsung karena itu kan kewenangan dari DKPP. Tetapi buat saya yang penting ini pelajaran penting untuk semua pihak. Ya, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi ya. Ya ini kan soal moral, soal integritas, soal ini harus memegang kekuasaan itu harus betul-betul menjaga. Ya, ini peringatan. Jadi jangan main-main. Ya, nanti seperti apa yang terjadi di KPU. Nanti kalau ada yang lain pasti akan terjadi lagi. Karena itu ini buat saya ini menjadi pelajaran penting lah untuk memegang moralitas dan kemudian juga integritas. Saya kira itu. Ya? Iya tentu saja, tetapi tentu KPI secara lembaga tidak, karena itu hanya perorangan dan bukan dalam arti keseluruhan. Jadi itu hanya perorangan, ya artinya hanya dia sebagai ketua saja. Nah ini pelajaran justru bagi para pemegang tampuk kekuasaan. Ya, saya harap lembaganya tidak. Dan nanti pilkadanya bisa berjalan dengan baik, saya kira. Karena kan masalah tugas KPU kan tidak hanya di tangan satu orang, tapi tugas tim. Karena itu saya yakin bahwa karena tugasnya tugas tim, ini bisa berjalan dengan baik, itu saya kira. Yang kedua soal Satgas, kalau memang itu untuk mengawasi ini tidak juga berhasil, masih saja terjadi, saya kira nggak salahnya di Satgas gitu. Ya, supaya pengawasannya lebih ketat dan lebih fokus untuk mengamati dan supaya membuat pihak yang akan melakukan, karena sudah ada Satgas, itu berpikir berkali-kali lah, berpuluh kali untuk melakukan itu karena sudah ada lembaga yang langsung mengawasinya. Ya, memata-matai langsung sehingga bisa nanti berjalan dengan baik. Saya kira itu. Oke, cukup ya saya kira ya. Pak, ada lagi Pak, izin Pak. Ya, terakhir. Selamat pagi Pak Wapres, saya Mentari dari Antara. Pak, kemarin hacker ransomware itu bilang mereka mau membuka kunci dari data PDNS yang sebelumnya mereka serang gitu. Kemudian mereka menyinggung pentingnya mendanai industri cyber dan merekrut ahli yang berkualifikasi. Nah kemudian apakah pemerintah akan mengevaluasi soal jabatan kepala BSSN dan Kementerian Kominfo yang harus memiliki kualifikasi terkait dunia cyber itu Pak. Kemudian pada saat yang sama Dirjen Aptika Kominfo saat ini mengundurkan diri dari jabatannya, di mana jabatan itu adalah memegang dari teknis PDNS 2 itu sendiri. Bagaimana tanggapan Pak Wapres sendiri? Terima kasih. Bahwa pembiayaan dan juga sumber daya manusia yang mumpuni itu saya kira iya, itu memang harus dan terus menjadi komitmen pemerintah untuk terus melakukan, di mana kesalahannya, kekurangannya itu akan terus dievaluasi. Karena itu masalah-masalah yang menyangkut pembiayaan sesuai dengan kemampuan negara dan juga sumber daya yang ada, tentu yang terbaik yang akan terus diusahakan oleh pemerintah. Terlepas dari adanya dari hacker yang mengatakan dia akan ini kalau begini. Saya kira terlepas daripada itu pun ini menjadi komitmen pemerintah ya. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.